warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 mata kuliah Geometri Transformasi. Baik, jadi saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Contoh soal nomor 1, diketahui titik A, B, P, Q, setiap 3 titik tidak ada yang kolinear. Jadi, tidak ada 3 titik yang sejajar. Apabila garis S sama dengan titik AB sejajar, lukislah. Jadi, titik AB berada pada garis S. Lukislah A, B aksen, geseran AB MS terhadap titik P, P double aksen sama dengan MS geseran AB terhadap titik P, C, R sehingga G geseran AB MS terhadap titik R sama dengan Q. Jadi untuk bagian A, P aksen, di mana P aksen itu geseran AB MS terhadap titik P. Jadi pertama kita lukis garis S. Nah, titik AB berada pada garis S. Kemudian kita gambar garis tegak lurus terhadap titik AB, garis T dan R. Selanjutnya, yang pertama kita cerminkan terhadap garis S. Jadi titik P kita cerminkan terhadap garis S. Nah, menjadi seperti ini. Kita tulis P0. Jadi jarak antara titik P ke S sama dengan jarak antara titik P0 ke S. Selanjutnya kita geser terhadap AB. Jadi kita geser terhadap garis T. Nah, menjadi P1. Jadi jarak terhadap P0 ke T sama dengan jarak antara T ke P1. Kemudian kita cerminkan lagi terhadap garis R. Menjadi P aksen. Jadi jarak antara titik P1 ke garis R sama dengan jarak antara garis R ke P aksen. Selanjutnya untuk bagian B, P double aksen, di mana P double aksen itu MS geseran AB terhadap titik P. Sama gambarnya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya titik P-nya itu titik P, kita cermin titik P, ini titik P, kita cerminkan terhadap garis T menjadi P0. Jadi sama jarak antara titik P dan garis T sama dengan jarak antara titik P0 ke garis T. Selanjutnya kita cerminkan ke garis R menjadi P aksen. P aksen. Jadi jarak antara titik P0 ke garis R sama dengan jarak antara P aksen ke garis R. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis S. P aksen menjadi P double aksen. Jadi jarak P aksen ke garis S sama dengan jarak antara titik P double aksen ke garis S. Selanjutnya R sehingga geseran AB MS terhadap titik R sama dengan Q. Jadi Jadi kita ubah menjadi pencerminan terhadap garis R, terhadap garis T, terhadap garis S, terhadap titik R sama dengan Q. Jadi R sama dengan MS, MT, MR terhadap titik Q. Jadi yang pertama titik Q kita cerminkan terhadap garis R. Nah, menjadi Q0. Kemudian selanjutnya kita cerminkan terhadap garis T menjadi Q aksen. Jadi jaraknya ini sama. Selanjutnya kita cerminkan terhadap garis S. Nah, menjadi R. Jadi kita dapat titik R-nya. Baik, selanjutnya untuk nomor 2. Diketahui 3 garis RST tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Jika
potongan garis R dan S sama dengan titik C, potongan garis R dan T sama dengan titik A, potongan garis S dan T sama dengan titik B. Lukislah A aksen, di mana A aksen sama dengan MT, MS, MR terhadap titik A. Kemudian B, sumbu refleksi geser R sama dengan MT, MS, MR. Baik. Jadi untuk bagian A aksen, di mana A aksen itu MT, MS, MR terhadap titik A. Jadi kita gambar garisnya, garis R, ST tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan sejajar, jadi tidak ada yang sejajar. Kemudian potongan garis R dan S titik C dan potongan garis R dan T titik A, potongan garis S dan T titik B. Kemudian A aksen, di mana A aksennya MT, MS, MR terhadap titik A. Jadi ini titik A. Pertama kita cerminkan terhadap garis R. Nah, karena titik A berada pada garis R, maka hasil pencerminannya sama. Kemudian kita cerminkan terhadap garis S. Jadi A0. Jadi jaraknya sama, titik A ke garis S sama dengan garis S ke titik A0. Selanjutnya kita cerminkan terhadap garis T, menjadi A aksen. Jadi jaraknya ini sama. Selanjutnya bagian B, sumbu refleksi geser R sama dengan MT, MS, MR. Jadi gambarnya sama dengan seperti sebelumnya. Jadi yang pertama kita cerminkan titik A. Titik A kita cerminkan terhadap garis R, sama. Kemudian kita cerminkan terhadap garis S, A0. Kemudian kita cerminkan terhadap garis T, jadi A aksen. Selanjutnya titik B. Titik B kita cerminkan terhadap garis R, menjadi B0. Kemudian kita cerminkan terhadap garis S, menjadi B aksen. Kemudian kita cerminkan terhadap garis T, menjadi B double aksen. Kemudian selanjutnya titik C. Titik C kita cerminkan terhadap garis R, tetap saja karena dia berada pada garis R. Kemudian cerminkan terhadap garis S juga tetap saja karena dia juga berada pada garis S. Kemudian kita cerminkan terhadap garis T. Nah, menjadi C aksen. Selanjutnya titik A dan titik A aksen kita sambungkan, kemudian kita bagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, jadi ini adalah titik yang dimana bagian ini dan ininya sama. Jadi ini dan ini sama. Kemudian titik B dan titik B double aksen kita sambungkan dan kita bagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi ini adalah titik. Jadi ini juga sama panjang. Kemudian titik C dan C aksen kita bagi menjadi ini bagiannya. Kemudian jadi ini dan jarak ini ke C ke titik dua bagiannya itu sama. Setelah itu kita sambungkan titik-titiknya. Nah, jadi ini adalah sumbu refleksi geser R. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.